idealnya idealnya kita harus meminta maaf terhadap orang yang kita ribah itu. Itu ideal sekali, Pak. Ya, karena bagaimanapun kezaliman terhadap orang itu bisa dua macam, bisa yang bersifat materi, ya, bisa juga bersifat non materi. Nah, yang bersifat non materi inilah yang boleh jadi dikategorikan sebagai riba, ya, membuat orang sakit hati, ya, membuat orang tersinggung, membuat orang tidak nyaman, ya, mungkin dengan fitnah, dengan kata-kata yang menyakitkan atau terbongkarnya aib melalui mulut kita, ya, itu adalah kezaliman, ya, terhadap orang lain. Nah, betul Bapak mengatakan bahwa kezaliman itu termasuk yang akan kita bayar di akhirat, ya, yang ketika itu kita sudah tak bisa lagi berfungsi minta maafnya. Minta maaf kepada yang bersangkutan itu hanya di dunia. Nah, kalau kita tidak bisa di dunia, maka kita bawalah ke akhirat, dan caranya tiada lain kecuali dengan menggantinya dengan pahala kita. Tentu itu akan berisiko, ya Pak, ya. Itu akan berisiko karena belum tentu juga amal kita bisa cukup untuk membayar itu semua. Nah, maka anjurannya adalah sebaiknya di dunialah kita meminta maaf. Nah, masalahnya kita mengalami kendala di dunia. Boleh jadi orang yang kita ribah itu sudah tak kita temukan lagi, ya. Maka salah satu solusinya ditawarkan oleh ulama, ya, ada seorang ulama yang bernama Hasan Al-Bisri, ya, beliau berkata, penghapus ribah itu adalah engkau mohonkan ampun bagi orang yang engkau ribahi. Ya, jadi artinya kalau kita tak temukan, kita sudah tobat, lalu kita mau minta maaf, tapi orang yang sudah tidak kita temukan, maka kita bisa mengambil langkah minta maaf dan kita mohon ampunkan kepada Allah orang yang kita ribahin. Mudah-mudahan di akhirat itu clear lah. Nah, itulah yang kita harapkan. Tapi sekali lagi, taubat juga intinya. Jangan setelah itu merasa kesempatan boleh ribah lagi gitu. Mentang-mentang sudah bersih, gitu. Ya kan? Tentu itu tidak melanggar prinsip taubat. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, tentang adab bermedsos yang seperti Pak Norman bilang tadi. Ya, ini memang hal-hal yang perlu kita cermati bersama karena dalam kehidupan kita memang tidak bisa menghindarkan dunia media sosial ini. Ya, apalagi tuntutan zaman sekarang ketika kita tidak bisa lagi bebas bertatap muka, maka medsos inilah cara kita yang paling efisien untuk mengantisipasi atau menutupi kesempatan-kesempatan kita yang hilang itu, ya. Tapi agama ini kan agama yang sempurna dalam arti tidak memberikan tidak membebaskan atau memberikan arahan-arahan. Nah, inilah beberapa yang perlu kita cermati. Kenapa? Karena kita tidak karena pengontrolnya sederhana sekali, ya, pikiran dan tangan kita, ya, jari-jari kita. Lisan kita saat ini sudah tak berfungsi. Ketika kita menggunakan media sosial, yang paling berfungsi itu adalah pikiran kita. Disitulah kuncinya, sehingga tangan kita akan mengetik apa, itulah yang akan bisa menjaga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Nah, sebetulnya ini sebuah langkah-langkah yang preventif, yang intinya adalah menyadarkan kepada kita, ini medsos ini adalah sebagai alat, dan sebagaimana alat pada umumnya, itu tergantung untuk apa kita gunakan. Nah, kalau kita gunakan untuk yang baik, maka insya Allah kita akan baik. Tapi kalau tak kita gunakan dengan baik, maka kita akan bahaya. Ini persis seperti lisan kita. Ya, jadi ketika misalnya disuruh memperhatikan, haruslah menyaksikan konten yang tidak melanggar syariat. Ya, artinya yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang tak bermanfaat dihindarkan. Kemudian jangan gara-gara bermedsos kewajiban kita jadi terabaikan. Ya, istri sibuk sibuk di medsos, artinya suaminya terbengkalai gitu misalnya, gitu ya. Kemudian informasi itu haruslah sahih. Ini yang paling saya cermati, ya. Orang sekarang tidak begitu peduli dengan kebenaran sebuah berita. Yang penting heboh dulu lalu sebarkan. Padahal, ya, seperti kita sebut tadi di awal, karangan Allah terhadap riba, mencari kesalahan itu diiringi dengan perintah bertakwa, itu kan menunjukkan
Ketika orang begitu mudahnya melakukan hal-hal yang seperti itu, berarti kan tak ada lagi semangat takwanya. Gitu. Takwa itu kan sederhananya adalah jangan sampai salah. Nah, itulah prinsip takwa itu. Jadi ada orang yang tak peduli dia mau buat salah. Nah, itu namanya dia tak takwa. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, rajin baca Quran, rajin puasa sunnah sebagainya. Jadi ada orang yang memiliki jiwa ketakwaan itu yang begitu kuat, walaupun ibadahnya mungkin biasa-biasa saja lah, yang wajib-wajib saja barangkali, nggak ada yang istimewa, tapi dia punya jiwa atau semangat, jangan sampai salah lah. Kalaupun dia nanti merasa, kalau dia misalnya menyebarkan sesuatu yang dia rasa itu tidak pantas, dia salah, dia merasa bersalah, itu sebetulnya sebuah semangat takwa. Jadi kenapa ayat itu mengiringi perintah bertakwa? Karena ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sekarang ini. Jangan merasa nyaman dengan kesalahan, sehingga sebelum kita melakukan sesuatu, pikirkan betul-betul gitu. Ini bisa menimbulkan fitnah atau tidak? Ini bisa menimbulkan permusuhan atau tidak? Ini bermanfaat atau tidak? Kalau itu kita lakukan, karena kita tahu tak bermanfaat, bisa fitnah, bisa merusak hubungan, itu artinya tak ada nilai. Semangat takwa itu sudah tak ada sama kita. Ya, karena ciri orang bertakwa yang paling esensial itu adalah dia takut salah, sehingga dia hati-hati apa yang dia terima, apa yang dia mau sebarkan itu betul-betul bermanfaat atau tidak, benar-benar dipertimbangkannya. Nah, saya kira itu tambahan penjelasannya Pak Norman. Ya, kemudian menggunakan kalimat yang santun, jelas. Ya, ini saya kira ini sebuah pesan yang sangat baik ya. Kenapa? Karena bagaimanapun bahasa ini kan sangat mudah memberikan pengaruh kepada orang. Ya, jadi kalau kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak pantas, tentu itu menunjukkan kepribadian kita, ya, dan itu tentu tidak baik dalam hubungan-hubungan kita. Jadi demikian Pak Norman. Ya, siapa lagi? Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Silakan. Si Arman itu dari Medan. Boleh saya bertanya, Ustaz? Silakan. Halo, Ustaz. Oh, ya, silakan. Ya, saya ingin bertanya ini, Ustaz. Kan sering sekarang kita baca di medsos berita-berita yang fitnah. Karena kita tahu itu fitnah, kita membalas lah misalnya. Kemudian kita balas, kita beri penjelasan dengan baik, tetapi kita malah dimaki sama dia. Akibat itu kita juga jadi emosi. Nah, gimana Ustaz ini? Terbawa emosi kita juga ke dalam medsos ini. Baik. Jadi Pak Arman, ini adalah tantangan orang yang sedang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Boleh dikatakan Bapak sedang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan salah satu adab dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar yang harus mutlak kita miliki adalah sabar, Pak. Sabar. Ya, kita harus sabar dalam amar ma'ruf nahi mungkar supaya apa? Supaya aksi amar ma'ruf nahi mungkar itu betul-betul mencapai tujuannya. Kalau kita tidak sabar, memang berat. Makanya Rasulullah sendiri diingatkan oleh Allah supaya Rasulullah sabar. Kata Allah kepada Rasul dalam Quran dikatakan begini. Fa in a'radu fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Ya Muhammad, kalau mereka menolakmu, ya, kalau mereka tak setuju denganmu setelah kau ajak misalnya, maka ketahuilah bahwa kami pun mengutusmu bukan untuk menjaga mereka, bukan. Nah, itulah dia. Artinya Allah menyabarkan kepada Nabi supaya menghadapi penolakan, pengingkaran orang-orang kafir itu jangan emosional lah. Ya, sabar bahwa bagaimanapun mereka mau terima atau tidak itu hidayah dari Allah. Ya, tugas kita hanya satu, menyampaikan. Jadi kalau menurut saya begitu Bapak tadi sudah menyampaikan bahwa duduk persoalannya begini, lalu dia balas tidak sesuai dengan keinginan kita, sudah biarkan saja. Ya, jangan kita respon lagi, nanti akhirnya kita dan dia sama-sama jeleknya. Nah, ya kan? Sama jeleknya, dan itu merusak wibawa kita akhirnya di depan dia. Dan itu tidak baik selanjutnya.
Jadi berlakulah seperti Nabi. Nabi itu kalau sudah diingatkannya orang itu tidak menolak, dia hanya berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukilah kaumku, mereka tidak tahu. Begitu aja dia. Nah, itu mental Nabi, ya itu mental Nabi Pak Arman. Ya tak mudah juga bermental Nabi. Ya bang. Tak mudah juga, nggak mudah juga. Tapi kita perlu belajar itu. Ya kita perlu belajar sabar. Kata Rasulullah, tidak ada yang diberikan kepada seseorang ya seiring bertambah umurnya kecuali kesabarannya. Jadi kita ini kalau makin tua harusnya makin sabar harusnya. Ya kalau dulu waktu SMA meledak-meletup dia kan, oke lah, ya kan? Ya kan? Kadang masih ada sisanya, kadang-kadang masih sisanya, Ustaz. Pantang disenggol. Kayak Arman masih sisa. Nah, itu SMA boleh lah. Kalau sudah seperti kita ini diperkuat, ya kan? Mudah-mudahan dengan itu hati kita tenang, umur kita panjang, Pak. Kalau hati kita tenang, lega, tak mikirin orang lagi, insya Allah kita. Nih, kawan-kawan SMA semua, Ustaz. Jadi Pak, yang membuat beban hidup kita ini susah karena yang kita pikirkan bukan kita aja, orang pun kita pikirkan itu mungkin berat. Itu yang membuat kita berat. Jadi kalau ada hal yang tak kita setujui dari orang, sampaikan saja yang sebenarnya, yang penting tersampaikanlah. Ya, sudah tersampaikan sudah. Yang penting dalam pikirannya ada yang benar. Bahwa dia mau ngikutin atau tidak bukan urusan kita lagi itu. Kenapa? Karena kita pun masih sibuk mikirkan diri kita sendiri gitu. Dengan begitu insya Allah, saya hanya ingin mengajak kita bermedsos itu secara sehat. Nah, ada orang yang gara-gara aktif di medsos stres dia. Nah, kenapa dia? Karena mikirin orang terus dia. Nah, jadi prinsipnya begitu. Ketika kita sampaikan sebenarnya sudah wilayahnya sampai di situ, ya. Kecuali kalau ini sudah berkaitan dengan hal yang utama, kita boleh ajak orang lain untuk mengingatkan dia. Tapi kalau sudah dalam hal-hal yang tidak begitu penting, tapi perlu kita sampaikan, ya udah sampaikan saja. Dan biarlah Allah yang nanti yang merubah dia. Nah, itulah prinsip. Saya kira begitu Pak Arman. Terima kasih Ustaz. Makasih Ustaz. Ya. Silakan dicicipin goreng pisangnya kalau ada. Mau kan? Yun, pisang goreng. Iya, ada tuh. Ada sukun juga. Asik. Enak ya. sangat mantap. Ibu belum nanya nih ibu-ibu. Ibu-ibu belum nanya nih. Silakan ibu-ibu. Ibu dikit aja. Bu Lina. Aduh, saya denger aja Ustaz. Bu Hanim. Ustaz. Ya, silakan. Asmawati itu. Asmawati. Ya. Siapa tadi yang baru memanggil? Ya, kalau nggak ada Ustaz, saya mau ada satu lagi Ustaz. Silakan. Oh, tadi ya, Sam ya. Silakan. Tadi di awal pengajian tadi Ustaz, Ustaz ada menceritakan tentang kejahatan di Ka'bah ya. Oh ya. Oh. Nah, berkaitan dengan Ka'bah, sekarang kita sangat prihatin melihat kondisi Ka'bah ya. Tidak ada lagi yang tawaf, dan ini sudah hampir 1 tahun. Apakah nanti haji yang akan datang masih sudah bisa tawaf wallahu alam? Ya. Ini fenomena apa ini Ustaz? Karena pakunya dunia ini katanya itu tawaf itu Ka'bah itu Ustaz. Kalau itu nggak bisa ditawafin nggak bergerak nih dunia, nggak stabil dunia ini. Makanya gimana tangkap Ustaz? Baik. Pak, Ka'bah itu mengalami pasang surut yang begitu dinamis. Ya Pak, jangankan tidak ada tawaf, ya tidak ada orang bertawaf karena situasinya seperti sekarang ini. Bahkan Ka'bah itu hampir hancur, Pak. Ya, diserang oleh kelompok-kelompok Muslim ekstrim pada masa dulu, ya, pada masa Bani Umayyah atau Abbasiyah, ya, ketika Ka'bah itu menjadi perebutan kekuasaan politik. Jadi siapa yang berkuasa, maka mereka dianggap bisa berwenang penuh terhadap Ka'bah. Bagi mereka yang merasa berkepentingan untuk merebut, maka Ka'bah ini jadi rebutan, akhirnya jadi hancur. Ada seorang yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf ya. Al-Hajjaj bin Yusuf ini adalah salah satu gubernur
pada masa Bani Umayyah, ya Umayyah, ya setelah masa Khulafaur Rasyidin, ya. Nah, terjadi perebutan kekuasaan dengan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini keponakan dari Aisyah, ya radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Nah, ketika itu dia diserang oleh kelompok Hajjaj. Mereka kemudian bersembunyi di Ka'bah. Oleh Hajjaj, dia tak peduli kehormatan Ka'bah itu. Ya, dia serang itu Ka'bah, dia hancurkan, dia serang dengan molotov. Jadi Ka'bah itu terbakar dulu pada masa itu. Artinya, pasang surut Ka'bah ini dengan adanya kondisi-kondisi yang terjadi itu sudah biasa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika dikaitkan dengan informasi dari Rasulullah tentang tanda-tanda kiamat di mana Ka'bah dihancurkan, ya kan? Iya kan itu. Nah, ditambah lagi dengan adanya pandangan bahwa Ka'bah sebagai pusat perputaran bumi begitu. Iya kan? Nah, sebetulnya kita bisa clearkan itu ya, tidak dalam rangka melihat fenomena ketika Ka'bah tidak bisa ditawafi dan sebagainya. Nah, maksud saya begini, bahwa Nabi mengatakan Ka'bah itu nanti akan dihancurkan, itu menunjukkan bahwa tidak ada lagi orang yang beriman di dunia ini. Dan itu betul-betul kiamat lah itu. Kalau sudah tak ada orang yang beriman, Pak, itu betul-betul kiamat lah itu. Jadi kalau ada orang yang meramal tahun 20 tahun lagi kiamat, lihat aja orang yang beriman masih ada enggak? Kalau masih ada orang beriman, belum kiamat kita ini. Nah, itulah ya ukurannya itu. Begitu juga kalau dikatakan Ka'bah sebagai putaran bumi, ketika tidak ada orang bertawaf, saya kira itu juga terlalu berlebihan sampai dikatakan berarti sudah tak ada lagi ketika tak ada tawaf, tak ada lagi perputaran. Bukan. Saya kira tak ada terkait ke sana, ya, bahwa ketika Ka'bah mengalami banjir, itu juga tidak ada orang yang tawaf ketika banjir. Ka'bah tahun 70 banjir, Pak. Ya, sehingga tak ada orang yang bisa tawaf. Tawafnya berenang dong, keliling gitu kan. Tapi itu tidak dikaitkan dengan kondisi akhir zaman dan sebagainya. Itu. Jadi fenomena yang bisa kita lihat saat ini, ya, tahun lalu kita memang tak bisa tawaf karena haji tidak ada. Dan bukan berarti tidak ada orang yang tawaf sebetulnya. Ada, tapi tidak banyak seperti biasanya. Ya, di konon para petugas haji yang petugas masjidnya ya kemudian orang-orang yang berada di dekat-dekat Masjidil Haram itu melakukan tawaf. Mereka melakukan umroh dan sebagainya. Jadi bukan tidak ada sama sekali. Cuman untuk kita memang tidak bisa. Dan saya kira tahun ini insya Allah bisa, Pak. Ya, tahun ini insya Allah bisa, tapi syaratnya mesti divaksin COVID dulu ya, divaksin Sinovac dulu ya. Bagi yang mau, kalau tak mau silakan cari vaksin sendiri kalau mau berangkat. Saya nggak boleh, Pak Ustadz. Oh ya, ya ada. Jadi artinya begitu, Pak ya. Nah, jadi tidaklah kita memahaminya itu dalam arti ini sebuah fenomena akhir zaman mutlak, tidak juga ya. Karena sejarah panjang Ka'bah itu mengalami pasang surut yang sangat dinamis gitu. Ya. Baik, saya kira itu, Pak. Silakan, ada lagi? Terima kasih, Ustaz. Sama-sama, Pak. Kita akan selesaikan sampai jam 12, Pak ya. 12 menit lagi ya. Sampai jam 12 nanti ya. Ada lagi, Pak Hasan? Pak Hasan yang jarang nanya ini. Pak Lutfi diam aja jadi. Ustaz Lutfi Aditya Rahman. Silakan Pak Haji Burhan. Haji Burhan. Ini Pak Haji. Silakan. Bukan? Iya, betul. Ya. Saya kok jadi saya membaca namanya terus dari tadi. Lutfi ini siapa? Itu anak-anak. Jiper duluan ini siapa ini Ustaznya? Koreksi Pak Ustadz. Ya. Baru ulang tahun Pak Ustadz. Oh ya, berapa Bu? Yang keberapa? 70 Yang Pak, ke-17. koreksi 70. 17, Bukan Pak 60 lagi, Bu. 70. Ya mereka. 17. Mudah-mudahan Hampir semua 70, Pak. Ya.
Ya, silakan. Yang lain, Bang Ridwan. Yang Aduh, saya BIS ini siapa nih BIS nih? Ayo Wan, nanya Wan. apa yang mau tanya? Banyak. Pak Ustadz, ini dikit aja Pak Ustadz. Tadi kan ada tingkatan Pak Ustadz. Pak Ustadz. Sedikit aja mau nanya Pak. Tadi kan ada tingkatan-tingkatan itu Pak, Bapak cerita. Jadi ada apa namanya fitnah. Mungkin yang ujungnya sekali itu ada yang sampai dendam Pak ya. Dendam itu kalau kita lihat serial-serial di TV juga kan selalu bertemakan dendam keluarga gitu Pak ya. Nah itu gimana itunya Pak ya? Kalau menghilangkan dendam itu kan kadang susah juga Pak. Kalau fitnah itu kan paling kita dituduh fitnah ya kan. Bisa ini. Tapi kalau dendam itu gimana caranya Pak? Kalau sebetulnya kan di agama kita kan tidak boleh ada dendam gitu Pak ya. Mohon itu aja Pak Ustadz. Itu aja Pak. Ya. Bentar ya. Nah, kalau masalah dendam itu terkait kepada apa ya? Ketika orang tidak mau memaafkan. Jadi ketika orang tidak mau memaafkan seseorang, ya, disitulah nanti muncul dendam itu. Jadi sebetulnya dendam itu adalah kelanjutan dari tindakan yang tidak memaafkan itu. Ada orang yang meminta maaf, konteksnya tadi seperti riba. Riba kan kita minta maaf nih, ya karena kita sudah menceritakan keburukannya. Bagi orang yang tidak pendendam, maka dia terima maaf kita. Ya saya maafkan katanya. Tapi bagi orang yang pendendam, dia tidak akan memaafkan itu. Nah, jadi itu kaitannya ke sana sebetulnya. Jadi ada emosinya yang dia tahan saat itu, yang akan dia lampiaskan nanti di masa yang akan datang. Dia sudah marah karena dia sudah dizalimi atau diriba atau apalah bentuknya ya. Lalu kemudian dia tahan marahnya untuk saat itu untuk dilampiaskannya nanti. Itu namanya dendam. Makanya dalam Quran itu ya, dikatakan tanda orang yang bertakwa itu adalah pertama berinfak ya. Kemudian yang kedua adalah menahan marah. Nah, menahan marah saja kemudian diiringi dengan wal afina anin nas, memohon maaf, memaafkan. Jadi kalau kita katakan lebih sulit memaafkan itu daripada meminta maaf. Kalau meminta maaf itu gampang, memaafkan itu yang sulit. Makanya dalam Quran itu lebih banyak perintah Allah untuk memaafkan. Wa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan ampunilah mereka. Minta ampunkanlah untuk mereka. Itu apa? Karena itu adalah perintah memaafkan. Dan itu banyak sekali dalam Quran. Karena apa? Karena memang memaafkan itu sulit. Ketika kita hanya bisa menahan marah, tapi tidak memaafkan, itu yang namanya dendam. Nah, jadi bagaimana cara mengobati dendam? Sebetulnya itu terkait dengan keyakinan seseorang ya. Artinya gini, pertama dia menyadari Allah saja maha memaafkan, kenapa dia tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, dia harusnya menyadari bahwa seburuk-buruknya orang pasti dia punya kebaikan. Dan sebaik-baiknya dia pasti ada keburukan. Nah, kalau dia menyadari itu, mudah-mudahan dia tidak akan menolak permintaan maaf itu. Jadi, saya kira dendam itu adalah sebuah perasaan hati yang sakit dan tersinggung barangkali. Karena itulah maka dituntut kedewasaan seseorang untuk tidak mengambil, tidak melanjutkan permusuhan atau rasa sakit hati itu sehingga menimbulkan kemarahan yang berkelanjutan. Saya kira itu Pak. Baik Pak, jelas Pak. Jadi intinya kita saling memaafkan apa ya, arti menghilangkan dendam itu kan suatu penyakit Pak ya. Betul, demi kesehatan Pak, demi kesehatan. Kalau kita memendam dendam itu sakitnya terus menerus gitu. Di Jepang itu katanya, dan saya pernah membaca sebuah tulisan tentang ini. Di Jepang itu ada sebuah toko yang berisi perabotan-perabotan yang keramik-keramik atau bahan-bahan kaca gitu, gelas atau apa. Dan itu adalah sebuah tempat
untuk menerima orang-orang yang ingin melampiaskan marahnya. Jadi ada orang yang mau marah tapi tak bisa dilampiaskannya, maka dia bisa datang ke toko itu, dia bayar dengan angka tertentu. Nah, disitulah dia bisa bebas mau lemparkan gelas, mau lemparkan piring, apa segala macam. Memang itu tempatnya. Nah, itu cara-cara orang Jepang katanya untuk melampiaskan marah. Orang Islam, nah ini tadi dibandingkan, orang Islam punya rumus untuk bisa menghindarkan marah. Apa itu? Memaafkan. Nah, itulah yang membuat kita sehat. Kalau kita tidak mau memaafkan, maka itu akan menjadi penyakit yang akan menggerogoti mental atau batin sehingga bisa mempengaruhi fisik kita. Ya. Jadi ada orang-orang yang sampai mati masih disimpannya kemarahan itu. Dan pertanyaannya adalah, memangnya kita mau mewariskan kemarahan buat anak cucu kita? Kan tidak gitu. jadi ya kan? Harusnya orang kan mewarisin harta gitu ya. Aku ada ini ya, ini ada harta ayah di sini, ada itu nanti untuk kalian lah. Ini tidak. Bapak punya permusuhan sama si A itu, nanti kalau bapak meninggal, jangan kalian baik-baik sama keluarga itu ya. Itu namanya kita yang kita wariskan permusuhannya, bukan hartanya. Dan itu penyakit, Pak. Ya, itu penyakit. Saya kira itu Pak Bang Ridwan. Ya, silakan Ibu. Ibu Burs apa ini, Pak, kalau di Medan ditempeleng itu, Pak. Ya, kalau di Medan. Tinju. Silakan Ibu. Marahnya boleh 3 hari aja, Ustaz. Hah? Marahnya boleh 3 hari aja. Oh iya. Ustaz. Ada yang mau nanya tuh? Ya, silakan. Ada lagi? Kuat suaranya. Suaranya tuh. Ustaz. Ustaz, saya ingin bertanya. Ya. Aduh, nggak dengar. Ini Bu Erna ya? Ya. Langsung aja. Oh, bukan. Tadi Ustaz mengatakan Allah itu juga. Tadi Ustaz mengatakan bahwa Allah sendiri memaafkan. Kenapa manusia tidak? Bukan gitu ya, Ustaz? Oke, ya. Tapi kita ini juga manusia, Ustaz. Memang kita mengatakan bahwa kita sudah memaafkan. Tapi ada satu bekas luka goresan itu, rasanya masih ada membekas. Itu bagaimana, Ustaz? Oke. Seperti Jadi luka, begini. kalau kita luka, walaupun sudah diobat, tapi ada bekas luka itu, Ustaz. Ya, betul. Dalam itu, dalam. Dalam ini. Dalam itu, Man. Dalam. Saya pikir Dalam ini, waduh. Dangkal aja lah, Oke, jadi gini. Dangkal aja. Jadi begini, Bu ya. Apa yang kita rasakan itu boleh jadi inilah yang dulu pernah dirasakan oleh Rasulullah ya. Ya. Rasulullah dulu pernah merasa sakit hati dan sangat sedih ketika pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib itu dibunuh oleh seorang yang bernama Wahsy. Ketika itu Wahsy dijanjikan kalau berhasil membunuh Hamzah pada perang Uhud, maka dia akan dimerdekakan. Dan dia tertarik. Dan orang yang menjanjikan itu namanya Hindun. Ya, Hindun. Hindun ini menjanjikan kepada Wahsy sebagai budaknya, kalau kamu berhasil membunuh Hamzah, saya merdekakan. Wahsy ini orang yang jago menombak, ya, memegang tombak, lembing. Ketika perang Uhud, dia mengintai Hamzah, maka berhasillah dia lemparkan tombak sehingga tembus ke dada Hamzah. Meninggallah Hamzah di tempat sebagai syuhada. Dan Hindun tidak merasa cukup di situ, tapi dia membelah dada Hamzah, lalu mengambil, membongkar isinya, dan digelantungkannya di lehernya. Rasulullah menyaksikan jenazah Hamzah dengan perasaan yang sedih. Dan dia tahu yang membunuh adalah Wahsy. Ya, nah setelah kejadian itu, bertahun-tahun kemudian, ketika Nabi berhasil menguasai kota Makkah, maka penduduk Makkah kemudian beriman kepada Rasulullah. Wahsy melarikan diri karena dia sudah keburu takut dengan Rasul. Karena dia sadar Rasulullah tahu bahwa dia yang membunuh paman tercintanya itu. Nah, ketika Wahsy kemudian datang menghadap Rasulullah, dia meminta maaf kepada Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah memaafkannya sambil berpesan kepada Wahsy, kalau bisa jangan kau muncul dulu di hadapanku untuk beberapa lama.
Sampai begitu. Artinya apa? Bukan ini sampai di situ mungkin kita bisa sama dengan Rasulullah. Tapi coba kita lihat alasan Rasulullah mengapa dia berkata begitu. Kata Rasulullah, nanti kalau aku selalu melihatmu akan muncul kesedihanku teringat pamanku. Nah, itu yang muncul dalam pikiran Rasulullah. Artinya dia tak mau melihat Wahsy itu karena dia khawatir bakal sedih lagi, bukan karena dia benci kepada Wahsy. Beda kan? Iya. Nah, beda. Artinya begitulah bahwa boleh jadi kita memang di awal-awal rasa sakit itu kuat betul, sehingga susahlah kalaupun kita maafkan pasti akan ada rasa. Tapi seperti Rasulullah, ya dia pun menyadari itu, tidak mungkin lupa sama sekali bahwa orang inilah yang membunuh pamannya, dan dia sangat sakit hatinya ketika pamannya mati dengan tragis. Tapi langkah yang diambil Rasulullah adalah pertama dia memaafkan Wahsy. Buktinya apa? Rasulullah tidak mengambil tindakan kepada Wahsy. Kenapa? Dulu kalau orang-orang ditaklukkan itu dua pilihannya. Kalau tidak mengendalikan diri dia akan dibunuh. Tapi Wahsy dianggap dibebaskan dan kemudian dia hidup bersama kaum muslimin lainnya. Nah, tapi Rasulullah mengatakan jangan dulu muncul di hadapannya. Kenapa? Karena setiap melihat Wahsy maka akan terbayang rasa sakit itu. Dan mungkin sampai di situ kita sama. Tapi tidak ada kita dengar dalam sejarahnya setelah itu. Wahsy tidak pernah muncul lagi di hadapan Nabi. Tetap. Tapi dalam waktu beberapa lama, memang Wahsy tidak menampakkan dirinya. Jadi kalau ibu merasa ada bekas, apa segala macam itu hal yang wajar sebetulnya. Sejauh kita berusaha pelan sekali, ya, walaupun progresnya sedikit, lama-kelamaan akan lupakan. Jadi pesan orang-orang pintar itu, orang-orang bijak itu adalah terhadap kesalahan orang lain memang tidak sekedar memaafkan. Kalau sekedar memaafkan masih ada bekas. Kalau mau lebih baik melupakan, dan itu tidak mudah. Nabi saja perlu proses. Jadi tapi akhirnya bagus kan? Nah, begitulah mudah-mudahan kita. Ya, mungkin kita masih dalam tahap seperti Nabi di awal-awalnya. Ya, mudah-mudahan akhirnya pun seperti Nabi juga. Jadi kalau masih ada bekas, biarkanlah. Ya, jangan dipaksakan kali untuk dihilang-hilangkan, malah tak bagus juga. Jangan dipaksakan hilang-hilangkan. Ketawa Bu Sri, berarti dia tahu ini masalahnya apa. Ya, yang penting usaha. Ya, yang penting berusaha dan alihkan perhatian. Terima kasih banyak Ustadz keterangannya. Baik. Gimana? Ada lagi? Sudah mau azan Ustadz? Iya, baiklah. Ya Bu Sri. Tadi yang tahun. Sampai di sini Bu Sri. Baiklah ya Pak ya. Baik, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pengajian ini adalah bahwa kita pertama sebagai orang-orang yang beriman, ya, yang bertakwa, berhati-hatilah kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan mungkin membahayakan diri kita. Pertama adalah menyangkut hubungan-hubungan kita dengan orang lain. Kita terikat dalam sebuah kelompok yang begitu kuat dan begitu baik, mudah-mudahan diberkahi ini, maka kewajiban kita adalah menjaga. Amin. Mudah betul bersilaturahim. Ya, mudah bersilaturahmi itu. Artinya kita kenal orang, lalu kemudian kita menjaga, kemudian kita berkomunikasi, itu sudah bersilaturahim. Tapi untuk menjaganya itu membutuhkan langkah yang sangat intens, ya, supaya kita betul-betul berada dalam ikatan silaturahmi yang secara utuh. Saya ingin katakan bahwa persaudaraan itu abadi, silaturahim itu abadi. Sebagaimana kita berkenalan baik di sini, ini nanti akan terus ada sampai hari kiamat. Itu dia. Artinya siapa yang terkait secara batin kepada kita, itulah terus sampai ke akhirat. Nah, itu yang kita lakukan. Maka hindarkanlah hal-hal yang kita bahas pada hari ini tadi, ya, hal-hal yang bisa merusak hubungan-hubungan itu, dan jadilah pribadi yang bertakwa dalam arti betul-betul selalu menjaga dan waspada terhadap hal-hal yang bisa merusak. Dan kalau itu selalu kita tanamkan, mudah-mudahan kita selamat.
Ya, husnul khatimah. Amin. Baik. Amin. Sekian Bapak Ibu sekalian. Ya, mohon maaf bila ada yang tak berkenan dan terima kasih sekali lagi atas kesempatan. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Ya, mudah-mudahan musibah ini segera berakhir. Ya, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita semua diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit duluan. Sama-sama. Saya merekam ini. Kajian kita ini saya rekam dari tadi, dari awal. Nanti kalau ada waktu nanti saya edit supaya agak ringkas, bisa saya kirimkan kembali. Terima kasih Pak Ustaz. Buat kenang-kenangan kita. Ya, bagus Pak Ustaz. Yo, saya duluan ya. Assalamualaikum. Terima kasih.